Anggap saja setiap Ramadan itu adalah Ramadan terakhir bagi hidup kita. Kenapa kok kita harus menganggap hal itu? Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat semua, senang sekali hari ini kita kembali ke podcast yang insya Allah bukan sekedar hanya obrolan biasa, tapi ruang refleksi untuk kita semua. Nah, sekarang sudah memasuki Ramadan. Nah, hari ini kita akan mengobrol tentang kiat sukses ibadah di bulan Ramadan. Sukses di sini hanya sukses secara rutinitas, tetapi sukses secara rohani juga. Nah, supaya Ramadan kita tidak cuma lewat, tapi meninggalkan bekas yang begitu baik. Bersama kita ada narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Nasrul Syarif, MSI. Beliau seorang penulis, akademisi, dan konsultan pendidikan. Yuk, tanpa berlama lagi kita sambut beliau. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Monggo Ustaz. Sehat semua teman-teman yang ada di rumah ya. Nggih, sehat alhamdulillah. Kita sebentar lagi sudah memasuki bulan suci Ramadan. Betul. Nih Ustaz, sebelum kita masuk materi, Ya. gimana nih perjalanan dari rumah hingga sampai di sini nih? Lancar nggak Ustaz? Alhamdulillah lancar. Tadi bengkelkan saya karena saya sakit pijat saraf dengan istri. Kemudian yang kedua bengkel mobilnya. Oh, Nah, kendaraannya. Bengkel mobil selesai ya perjalanan ke Catur karena ada MUU keagenan yang harus diperbarui. Kemudian juga bisa hadir podcast di siang hari ini. Alhamdulillah Ustadz, lancar. Nah, ini Ustadz, Ya. Materi hari ini kita sangat penting banget ya untuk di bulan Ramadan, terutama di bulan Ramadan tahun ini. Gimana itu Ustadz? Jadi para ulama dulu mengajari kita kalau sudah masuk bulan Rajab, Sya'ban, nah sudah mulai persiapan. Betul. Makanya kan ada doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lah, kenapa bulan Rajab Rasul sampai mengatakan ada satu bulan yang seringkali terlewat karena letaknya antara bulan Rajab dan Ramadan. Apa bulan yang seringkali terlewat itu namanya bulan Sya'ban. Karena kalau bulan Rajab umat Islam tahu bahwa di situ ada peristiwa besar namanya Isra dan Mi'raj. Kalau di bulan Ramadan umat pasti tahu. Tetapi ada yang sering terlewat namanya bulan Sya'ban. Nah, justru Rasulullah itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban, tentu selain Ramadan. Jadi Sya'ban itu para ulama mendefinisikan itu bulan persiapan. Jadi kalau saya dulu ngaji itu diartikan Sya'ban itu bulan untuk menyingsingkan lengan. Artinya menyingsingkan lengan itu kan berarti siap-siap. Maka kalau kita diajarkan oleh para ulama, Sya'ban itu adalah bulan siap-siap. Siap untuk apa? Satu, siap untuk tobat. Jadi tobat itu jangan nunggu Ramadan. Nah, yang kedua adalah siap untuk taat sama Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah siap untuk hijrah, untuk berubah. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, maka insya Allah nanti ketika kita masuk bulan Ramadan, kita sudah on gitu. Kita sudah tidak lagi terkaget-kaget ya, tetapi kita sudah mulai bisa masuk di bulan Ramadan dengan penuh kesenangan, penuh kebahagiaan. Maka topik hari ini kita akan bicara bagaimana sih kiat sukses ibadah di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan itu bukan sekedar rutinitas, tetapi Ramadan itu benar-benar bulan yang berbekas pada diri kita dan kita bisa kembali pulang kepada Allah dengan tersenyum bahagia. Anggap saja setiap Ramadan itu adalah Ramadan terakhir bagi hidup kita. Kenapa kok kita harus menganggap hal itu? Karena kita tidak akan main-main. Karena belum tentu tahun depan kita dapati Ramadan selanjutnya. Maka jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi hidup kita.
Betul, Sobat Catur. Iya. Nah, ini Ustadz memasuki berbicara terkait niat Ramadan. Iya. Tadi Ustadz, jadi niat itu bukan hanya di sahur saja. Nah, bagaimana cara memastikan niat nih kita bukan sekedar formalitas saja, tapi benar-benar menjadi energi perubahan selama sebulan penuh. Jadi kalau kita sudah menyiapkan diri sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, berarti kita sudah mulai nata niat bahwa Ramadan itu adalah bulan yang tidak hanya di dalamnya kita puasa Ramadan, Betul. tetapi memang benar-benar bulan yang mengasah kita untuk menjadi orang yang nanti bertakwa, ya, untuk menjadi orang yang layak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Betul. Maka justru persiapannya bukan di bulan Ramadan, tapi justru persiapannya di bulan Sya'ban ini. Sya'ban ya Sobat Catur. Jadi yang pertama kita harus meluruskan niat sejak awal. Ya, niat bahwa Ramadan itu anggap tadi saya katakan anggap Ramadan terakhir bagi hidup kita. Kalau menganggap bahwa itu Ramadan terakhir bagi hidup kita, maka berarti kan kita tidak boleh menyanyiakan Ramadan. Betul. Kayak kita tidak menangi gitu. Dan ini Ramadan terakhir, seakan-akan ini adalah benar-benar bulan-bulan terakhir bagi hidup kita. Nah, jadi karena di dalam Islam itu teman-teman sekalian, niat itu menjadi sangat penting. Coba Anda perhatikan. Setiap perbuatan di dalam Islam rukun, ya, apakah itu rukun sholat, rukun puasa, semuanya satu kan diawali dengan niat. Betul. Maka innamal a'malu binniyah. Nah, apalagi bulan Ramadan, ya, ketika di bulan Ramadan karena puasa itu puasa wajib, niatnya itu tidak boleh di siang hari. Jadi niatnya itu di malam hari, ya, atau pada saat ketika kita sahur. Makanya kenapa para ulama agar kita tidak lupa setelah sholat tarawih itu biasanya kita baca bareng-bareng nawaitu shauma ghadin an adai. Itu semua dalam rangka apa? Agar kita tidak lupa bahwa puasa itu niatnya di malam hari. Sebab kalau di malam hari tidak niat, maka berarti besok puasanya batal. Karena rukun puasa itu cuma ada dua, satu niat. Niat. Yang kedua menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Betul. Nah, nanti apa saja, maka niat itu jadi penting. Jadi niatkan Ramadan itu sebagai bulan tobat total. Niatkan Ramadan tadi bahasa saya anggap Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi hidup kita. Betul. Jadi Ramadan itu bulan perbaikan jiwa, bulan pendekatan diri, bulan taqarrub ilallah, bukan sekedar menahan lapar saja. Tanpa niat ibadah itu hanya jadi gerak jasmani. Kalau hanya gerak jasmani, rugi gak jadi ibadah. Iya, gak jadi ibadah. Maka ini jadi penting. Jadi harus kita pahami bahwa niat itu ditata, ya, sejak sebelum Ramadan. Dan setiap malam kita niat, ya Allah, aku besok niat puasa Ramadan. Apakah boleh Pak Yai kita niat itu 1 bulan penuh? Boleh, menurut Madzhab Maliki. Oh, jadi langsung kayak gitu. Di malam boleh. Ramadan awal itu niat, ya Allah, aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nah, tapi kalau pakai madzhab Syafi'i tetap harus setiap malam. Setiap malam. Setiap malam. Itu biasanya jaga. Ini kalau kemudian lupa, tapi kan aku sudah niat 1 bulan penuh. Itu kalau menurut madzhab Syafi'i. Nah, kalau niat itu apakah harus pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau pakai bahasa daerah tertentu? Kalau niat itu dalam hati, boleh pakai bahasa apa saja. Ya, dengan bahasa nawaitu shauma ghadin itu sebenarnya untuk membantu kita untuk melafalkan. Nah, bagaimana kemudian kalau kita bangun malam terus sahur. Nah, begitu kita bangun malam terus sahur bismillah, dalam hati niat, ya Allah, aku besok puasa Ramadan. Karena yang paling penting niat di dalam hati. Dan puasa Ramadan itu niatnya di malam hari. Kalau puasa sunnah itu boleh. Misalnya kita bangun subuh terus kok malas mangan, ya Allah tak niati puasa sunnah, itu boleh. Boleh berarti. Kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Puasa wajib itu harus niatnya di malam hari. Nah, tapi kan tadi kita bicara tentang niat itu adalah niat bukan hanya puasa, tapi niat secara keseluruhan menjadikan Ramadan itu adalah bulan tobat, ya, bulan perbaikan jiwa, bulan taqarrub ilallah. Jangan sampai kita nanti disebut oleh Allah di dalam hadis itu, kita dikasih bulan Ramadan tapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka di dalam kitab Durratun Nasihin itu disebutkan hadis yang cukup panjang gini. Hadis itu menggunakan istilah gini,
kepala manusia itu dijatuhkan ke bawah, artinya disebut gini, sungguh hina gitu. Ketika namaku disebut, ya, maksudnya nama Rasulullah, dia tidak mengucapkan sholawat. Maka orang yang semacam itu, kata Rasulullah, sungguh hina dan rugi. Gitu. Kemudian disebut lagi oleh Rasulullah, sungguh hina dan rugi, seperti kepalanya itu seperti dilempar ke bawah, ketika dia punya kedua orang tua, atau salah satu di antara mereka, dia tidak mendapatkan surganya Allah. Artinya apa? Dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu saja orang tuanya masih hidup, tetapi ternyata dia tidak mendapatkan surganya Allah. Kenapa? Dia tidak taat, dia durhaka. Kemudian yang ketiga, Rasul mengatakan sungguh hina seseorang, ya, sampai digambarkan itu seperti kepala dan lehernya itu terlempar ke bawah. Itu kan berarti sungguh hina. Ketika dia mendapati bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 tadi. Rasul sampai mengatakan sungguh hina manusia, bahkan dikatakan itu digambarkan seperti kepala dan lehernya itu terlempar ke bawah. Nah, bisa bayangkan berarti kan kebalik. Iya, hina bener kan? Tapi kemudian Rasul mengatakan ketika namaku disebut, tetapi dia tidak bersolawat. Kemudian dilakukan, Rasul mengatakan lagi, sungguh hina seseorang ketika dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu masih ada, dia tidak mendapatkan surganya Allah. Kemudian yang ketiga adalah apa? Sungguh hina seseorang ketika dia mendapati bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya berarti Ramadan itu lewat begitu saja. Iya, lewat begitu saja. Itu pemahaman hadisnya. Itu disebut dalam kitab Duratun Nasihin. Ya. Nah, berbicara terkait hadis nih Ustadz, itu orang yang hanya menahan lapar dan dahaga. Dalam konteks ini, apa bentuk-bentuk puasa tanpa ruh yang paling sering terjadi? Mereka hanya puasa saja, tapi udah memikirkan kemana-mana gitu. Jadi gini, itu yang tadi dikhawatirkan oleh Rasul tadi. Sungguh hina seseorang, dia dapati bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan. Atau kalau dia berpuasa, puasanya hanya sekedar menahan lapar. Maka Rasul mengatakan tadi dalam hadis surat Ahmad, banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Dia puasa menahan anggota lapar, menahan anggota badannya dan hatinya, tetapi dia tidak bisa menjaga matanya dari maksiat, dia tidak bisa menjaga lesannya, dia dusta, dia ghibah, hatinya iri, dengki dan riya. Itu artinya apa? Dia berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Bahkan pahala puasanya terkuranginya, sehingga dia hanya bisa mendapatkan lapar dan dahaga. Betul. Nah nih Sobat Catur, nah nih ada pertanyaan nih Ustadz dari Sobat Catur juga, bagaimana nih cara melatih lisan, mata, dan dahaga agar mereka tuh juga benar-benar ikut berpuasa, terutama di era kita yang sekarang itu di medsos ya, apa-apa scroll, Masya Allah, apa-apa scroll. Jadi gini, sibukan. Kalau kita sudah niat betul bahwa Ramadan itu adalah Ramadan terakhir bagi hidup kita, itu berarti artinya tidak ada kesempatan lagi Ramadan tahun depan. Nah, kalau sudah kita memahami semacam itu, berarti kita tidak boleh menyanyiakan hari-hari di dalam bulan Ramadan. Sibukkan lesan kita dengan banyak zikir, dengan banyak doa, dengan banyak baca Quran. Kalau tidak menyibukkan itu, pasti akan nyibuk di sosial media. Bagaimana kalau kemudian sibuk di sosial media, terus scroll, ternyata lupa nggak sholat, tahu-tahu maghrib lah. Tinggal dilihat yang di scroll apa. Kalau di scroll itu sesuatu yang kemudian di dalamnya kemudian apa? Nonton-nonton ghibah, gosipin orang dan macam-macam, maka tadi tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi apa tadi? Pahala puasa. Jangan sampai kemudian kita puasa, kita hanya mendapatkan apa? Lapar dan dahaga saja. Boleh kita pakai sosial media, tapi gunakan untuk dakwah. Kita live TikTok kayak gini, kita kemudian boleh untuk memasarkan, mensiarkan umroh, boleh, tidak apa-apa. Untuk apa? Untuk menjadikan sarana dakwah, untuk menjadikan sarana pembinaan masyarakat. Loh, saya setiap hari TikTok nanti, setiap subuh, habis subuh, bahkan sampai hari ini, Ramadan tahun yang lalu sampai hari ini, saya live TikTok setiap subuh untuk melakukan kajian-kajian kitab-kitab keislaman untuk membina masyarakat. Boleh menggunakan sosial media gunakan untuk yang membuat kita semakin dekat kepada Allah.
Betul. Maka jadikan TikTok itu sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah. Tapi jangan kemudian menjadikan sosial media itu hanya untuk menyia-nyiakan waktu saja. Padahal kalau kita punya prinsip tadi ini, setiap hari itu ciptakan ini adalah waktu terakhir bagi hidup kita. Kalau waktu terakhir kan berarti tidak menyanyiakan. Tapi Betul. kalau kemudian kita alang kok bene, alang kok akhirnya kita diengkuk-engkuk oleh kehidupan Iya. ini. Ya, karena kita suka menunda-nunda dan sebagainya. Betul. Nah ini Ustadz ada pertanyaan masuk dari teman-teman. Nah bagaimana ketika kita berpuasa Siapa nama? tapi Sebut aja biar seneng. Indah. Jadi ada yang berpuasa tapi tidak melakukan sholat, itu bagaimana? Ya, dia dosa. Puasanya tetap, Apakah puasanya itu diterima gitu? puasanya tetap tidak membatalkan puasa. Apa saja sih yang membatalkan puasa tadi? Makan dan minum yang disengaja, muntah disengaja, ya, kemudian murtad, ya, kemudian ada beberapa berjima dengan istri itu membatalkan puasa di siang hari. Kemudian muntah disengaja, segala sesuatu yang masuk di lubang tubuh, kan ada berapa ini? Hidung, yang lubang tubuh itu yang disengaja. Lah, apakah kemudian dia berpuasa, kemudian dia tidak sholat, maka dia berdosa karena tidak sholat. Ya, puasanya tetap tidak batal. Itu sama seperti pada manusia, dia berpuasa Ramadan, ya, dia punya tubuh yang lengkap, ya, punya tubuh lengkap tapi tidak ada nyawanya. Maka kalau orang berpuasa tapi dia meninggalkan sholat, itu seperti mayat. Ya kan? Benar. Kan ada ruhnya kan berarti bangkai. Ada ruhnya bangkai, ya benar-benar. Nah, ketika ditanya apakah puasanya tetap sah, tapi dia meninggalkan sholat itu berdosa. Itu seperti manusia yang punya jasad tubuh lengkap tapi tidak ada nyawanya. Maka alangkah baiknya, maka ada pertanyaan juga, Ustaz, saya ini puasa Ramadan tapi saya turu. Ngebleng tidur. Nah, tidur dari pagi sampai Jadi sore. dari pagi sampai sore dia tinggalkan sholat subuh, zuhur, asar, tangi-tangi maghrib. Langsung dijamak. Maka di dalam para ulama mengatakan tidur yang ngebleng semacam itu, maka itu makruh hukumnya. Makruh. Bahkan dia akan haram ketika dia sudah meninggalkan sholat. Apakah puasanya batal? Tidak, karena dia bisa menahan hati. Tapi tidurnya yang ngebleng sampai dia tidak sholat, itu diumpamakan oleh Rasul itu, para ulama mengatakan seperti orang tubuhnya lengkap, jasadnya lengkap, tapi tidak punya ruh, tidak punya nyawa. Berarti apa? Anda seperti bangkai, Anda seperti mayat hidup yang gentayangan. Dengerin Sobat Catur semuanya ya. Jadi yang sebenarnya yang butuh sholat itu kita, yang butuh puasa itu kita, yang butuh pertolongan Allah itu kita. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah itu tahu aturan yang cocok, yang pas bagi manusia itu. Yang lebih tahu itu siapa? Ya Allah, bukan manusia. Jadi kalau ada sepeda motor, ada alat-alat elektronik, pasti ada buku manual booknya apa enggak? Bagaimana cara penggunaan elektronik itu dari produsennya. Lah sama, yang menciptakan kita adalah Allah, maka Allah layak mengeluarkan manual book. Lah siapa manual booknya? Allah yang mengeluarkan, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Logikanya kayak gitulah. Nah kalau kemudian kita tidak mau diatur oleh aturan Allah dan Rasulnya, sebenarnya mudah saja. Sejak saat itu jangan makan dan minum dari sesuatu yang berasal dari Allah. Nah, mungkin apa enggak? Kan enggak mungkin. Ya enggak mungkin. Semuanya adalah ciptaan Allah. Jadi sebenarnya konsekuensi saja kalau kita ini sombong, tidak mau diatur oleh Allah dan Rasulnya, sakarepe dhewe, ya ojo mangan dan minum. Mati. Dari sesuatu yang bukan berasal dari ciptaan Allah. Kan enggak ada mungkin itu. Ya, bagus pertanyaannya. Ya. Ini sampaikan juga teman-teman yang lagi melihat tayangan ini, teman-teman bisa viralkan pada teman-teman yang lainnya. Betul. Dan juga ada informasi menarik kalau teman-teman ingin umroh bersama Catur ya. Catur. Bisa pilih ada umroh Ramadan, masih ada untuk umroh Syawal. Ya, umroh Ramadan dan Syawal bisa banget untuk kepoin di Catur Travel. Oke, selanjutnya nih Abah Ustadz, jadi ini tentang Al-Quran dan tadabbur ya. Tadi Ustadz mengatakan lebih baik satu ayat yang mengubah, ini terkait ayat Ustadz, yang mengubah hidup daripada satu juz tanpa bekas. Bisa dijelaskan seperti apa interaksi ideal kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Iya. Sebelum nyampe ke sana, bulan itu bulan
seperti bulan-bulan biasa ya, seperti bulan-bulan yang lainnya. Tetapi ketika bulan itu diturunkan Al-Quran, maka bulan itu jadi luar biasa. Betul. Apa itu bulan Ramadan? Ramadan. Malam itu mungkin seperti malam-malam biasa, seperti malam-malam yang lainnya. Tetapi ketika malam itu diturunkan Al-Quran, maka malam itu disebut dengan Nuzulul Quran, dan malamnya disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Berarti apa yang membedakan? Ternyata itu semua karena Al-Quran. Kita punya rumah itu biasa saja seperti rumah-rumah yang lainnya. Ya. Tetapi ketika rumah itu, penghuni rumahnya membiasakan membaca Al-Quran, mentadabburinya Al-Quran, maka rumah itu menjadikan malaikat rahmat mencintai dan datang ke rumah itu. Berarti rumah itu jadi mulia karena Al-Quran. Kita punya harta itu biasa-biasa saja. Kita punya tanah itu biasa-biasa saja sebagaimana tanah-tanah yang lainnya. Tetapi kalau kemudian tanah itu diwakafkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan TPG, maka berarti tanah dan wakaf itu menjadi sesuatu yang luar biasa apa enggak? Luar biasa. Kenapa? Karena Al-Quran. Maka hari ini ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya kemudian disebut dengan Ramadan Mubarak, ya, bulan yang penuh berkah. Betul. Nah, kalau saya seringkali mencontohkan segala sesuatu itu kalau kumpul bersahabat dengan Al-Quran jadi mulia. Saya kasih contoh. Anda tahu kulit kambing atau kulit kerbau atau sapi? Tahu, cecek. Ya, ketika itu kemudian disamak, kemudian dijadikan sampulnya Al-Quran, ikut dimuliakan apa enggak? Oh, sangat mulia. Padahal kalau dicup kan bau, tapi kalau itu jadi sampulnya Al-Quran, ikut dimuliakan. Tapi kalau kemudian kulitnya kambing tadi itu dibikin menjadi beduk, dipukuli orang apa enggak? Ketika dia berkawan dengan beduk, dia tidak dimuliakan orang, ya dipukuli orang. Apalagi kalau dibikin cecek, dimakan-makan kan gitu. Betul. Jadi kulit kambing atau kulit sapi atau kulit kerbau ternyata itu jadi mulia ketika dia bersahabat dengan Al-Quran, ketika dijadikan sampulnya mushaf Al-Quran. Nah, apalagi kita manusia, maka jadikan Al-Quran itu sebagai teman intim. Bagaimana sih teman intim itu? Karena Ramadan itu bulan Al-Quran, bukan hanya bulan tadarus cepet-cepetan. Betul. Bukan kemudian ngaji. Nah, terkadang ini Ustaz ada ya, kayak di pengajian kita tuh kayak mengaji bersama, tadarus Quran gitu ya. Ini sudah dibagi tapi kayak gremeng gitu ngaji. Jadi justru panjang pendek malah kemudian harus membacanya harus tartil karena kalau ada yang nyemak, terus kemudian kalau ada yang salah diingatkan. Maka bagaimana Ustaz? Bagaimana Pak Yai kalau saya ini baca Quran gadul di bulan Ramadan? Anda pahalanya dua. Satu pahala mau membaca Al-Quran, yang kedua adalah pahala gradul tadi mau belajar. Nah, yang tidak berpahala, yang tidak membaca Al-Quran, mau komik kan gitu. Nah, jadi tipsnya adalah baca dengan tadabbur, meski sedikit, kemudian pahami ya maknanya, satu ayat dua ayat, ini namanya tadabbur. Kemudian diingat. Bahkan temukan masing-masing kita temukan satu ayat yang itu menurut saya gue banget. Jadi masing-masing kita itu punya ayat untuk nasihat kita. Jadi saya seringkali mengatakan gini, setiap kalian semua, setiap jenengan semua itu kalau misalnya sumpah pikiran suntuk, jenengan segera ngambil air wudhu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian baca Quran, kemudian buka secara random saja. Begitu dibuka Anda baca. Setelah itu Anda buka terjemahannya, ada tafsirnya. Dan itu biasanya jawaban-jawaban Allah setiap persoalan kita. Oh, langsung gitu. Dibuka secara random saja. Nanti, dan masing-masing orang itu nanti akan ada bahasa, ada ayat Al-Quran yang menyentuh diri kita. Oh gitu ya? Iya. Jadi saya seringkali melakukan itu dan klien-klien saya. Jadi ada klien saya itu yang kemudian dia terlilit utang, yang kemudian sampai dia mau bunuh diri. Nah, ketika kemudian telepon sama saya bilang segera ngambil air wudhu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, baca Quran. Apa yang terjadi? Begitu dia lakukan, dibuka ayatnya, terus kemudian saat itu terjemahannya dikirim ke saya jelaskan tafsirnya. Ternyata ayat itu bicara apa? Kamu jangan dekati riba. Kamu terlilit utang itu karena berarti kan ada jawaban langsung apa enggak? Betul. Jadi ngeri gitu. Dan jadi jadikan, kalau bahasa saya, jadikan Al-Quran itu sebagai healing. Nah, jadi kadang-kadang kita kan healing itu bukan Al-Quran. Makanya begitu Anda perasaannya suntuk, ya, kemudian pikiran
segera ngambil air wudhu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, tenangkan pikiran dulu, Anda banyak baca istighfar 3 kali, setelah itu ambil Quran. Setelah itu buka secara random saja, plek gitu ya, terus kemudian baca. Setelah Anda baca, coba Anda lihat itu, beberapa ayat itu, Anda lihat terjemahannya, ada tafsirnya. Sekarang banyak Quran, ada Quran medis ya, sekarang itu ada Quran apa? Iya, yang sudah ada warna-warnanya. Ya, kemudian itu Anda tinggal beli saja dan Anda bisa lakukan dengan baik. Nah, ini ada pertanyaan Ustadz dari Kak Bagas, itu bagaimana syarat yang benar untuk orang yang melakukan perjalanan jauh dan bisa membatalkan puasa? Itu bagaimana? Ya, di dalam Islam ada yang namanya rukhsah. Kita boleh tidak berpuasa karena ada udzur syar'i. Satu, karena sakit. Kalau sakit itu sementara, kalau kemudian itu kita puasa semakin menyebabkan kita bertambah sakit, maka di sini boleh tidak berpuasa, tapi mengkodok puasa di hari yang lainnya. Tapi kalau kemudian sakitnya itu menaun, sakit kronis yang tidak mungkin itu sembuh, maka berarti dia tidak boleh sama sekali berpuasa, tetapi dia harus bayar fidyah. Iya, betul. Nah, itu orang yang sakit. Lah, gimana Ustaz? Pak Yai, ada orang sakit panu, ya enggak boleh tetap harus puasa. Itu sakit itu harus kemudian secara medis, dokter mengatakan kalau dia berpuasa semakin bertambah sakitnya, atau kalau dia berpuasa itu mengurangi dia untuk kesehatannya mulai berkurang, maka di sini boleh tidak berpuasa, tapi dia mengganti di hari yang lainnya, namanya qadha. Kalau tadi yang sakit menaun, yang kronis, yang tidak mungkin sembuh, maka ini namanya harus bayar fidyah. Bagaimana orang musafir? Musafir yang melakukan perjalanan, kalau di dalam mazhab Syafi'i, perjalanannya itu 24 farsah, yaitu sekitar 90 kilo. Yang sama kalau kita boleh sholat jamak qashar itu. Nah, tapi karena kalau perjalanannya itu memudahkan, misalnya naik pesawat ternyata cuma 1 jam, eman-eman kalau nggak puasa. Kecuali kalau perjalanan jauh, tolnya macet gitu kan, ya Anda boleh tidak puasa tapi mengganti puasa di hari yang lainnya, namanya qadha. Saya pikir jelas kan? Nah, terima kasih nih Kak Bagas sudah bertanya di live kami gitu. Juga orang ibu hamil dan menyusui boleh nggak puasa? Ya. Tapi kalau dia khawatir terhadap diri dan bayinya, maka dia, kalau mazhab Syafi'i, dia wajib ngodok juga bayar fidyah. Tapi kalau ada ibu hamil dan menyusui, dia hanya khawatir dirinya saja, maka dia hanya mengkodok puasanya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Ustadz, kalau kita berpuasa terus pakai tetes obat mata nih bagaimana? Ya, tadi kan ada penjelasan, ada lubang-lubang tubuh yang memang ada lubangnya kan? Mata masuk, iya kan? Oh iya. Hidung masuk, mulut masuk. Maka kalau itu termasuk lubang-lubang tubuh, maka memasukkan sesuatu itu membatalkannya. Pakai korekan kuping juga? Ya sama kan gitu. Bagaimana orang vaksin, suntik, tidak masalah. Oh, kalau vaksin itu tidak apa-apa? Tidak masalah, karena disuntik sini, ya kan tidak masuk lubang-lubang tubuh yang memang disebutkan lubang-lubang tubuh itu. Tapi kita suntik yang itu adalah isinya nutrisi makanan, tidak boleh, karena itu dia pengganti makan dan minum. Kayak infus ya. Itu tidak boleh. Tapi kalau memang dia sakit, misalnya sakit mata, misalnya Anda konsultasi sama dokter, boleh apa enggak obat mata tadi digeser, digeser misalnya habis maghrib terus tarawih sama sahur, sama seperti dokter tadi kan, boleh apa enggak minum obatnya digeser, ya Anda konsultasi sama dokter. Tapi kalau kemudian memang secara medis itu membuat Anda semakin sakit, maka ini boleh tidak berpuasa, kan ada rukhsah tadi. Betul. Tetapi mengganti puasa di hari yang lainnya. Nah, bagaimana berkumur? Ya. Nah, berkumur terus nanti pas wudhu itu kan membersihkan. Para ulama mengatakan kalau itu masih di pagi hari, berkumur itu boleh. Tapi kalau sudah di atas zuhur, maka makruh hukumnya. Maka harus hati-hati. Ya, berkumur yang berlebihan, nah sikat gigi habis apa itu sahur, ya. Tapi kalau setelah salat zuhur, habis zuhur itu para ulama mengatakan dimakruhkan. Karena ada rasa ya karena kan pas panas-panas ya. Terus kemudian
Apakah boleh mandi? Boleh mandi. Bahkan boleh berenang, tidak membatalkan puasa. Asalkan apa tadi? Dijaga tidak boleh masuk ke dalam itu tadi itu. Oke. Nah, Ustadz ada pertanyaan lagi nih dari Kak Tuti. Kalau treatment wajah terkadang itu kan ada suntiknya itu loh Ustadz. Kayak treatment, kayak di laser. Nah. Jadi gini, kalau kan, itu tidak termasuk tidak termasuk yang 7 apa lubang tubuh tadi itu. Nah, itu kan kalau maksudnya kalau suntik ngeluarin jerawat itu gimana itu Ustadz? Itu kan mengeluarkan itu gimana? Ya, itu secara medis misalnya tadi itu dihukumi sama seperti suntik yang lainnya, asalkan tidak suntik nutrisi yang menggantikan makan dan minum. Asalkan tidak memasuki organ-organ tubuh yang memang sudah berlubang. Ya, misalnya karena sakit itu nggak diteteskan masuk hidung, maka konsultasi sama dokter. Boleh apa enggak diundur waktu pengobatannya setelah maghrib. Kalau diboleh ya itu diambil. Kalau memang harus dilakukan itu, maka berarti puasanya harus tidak boleh tidak berpuasa tapi mengotot di hari yang lainnya. Nah itu Kak Tuti, terima kasih atas mudah-mudahan terjawab ya. Ya, semoga membantu ya Kak Tuti. Saya ada lampiran ya fikih puasa lengkap. Jadi nanti mungkin bisa saya kirim ke catur nanti kalau ada jamaah tinggal dibaca-baca saja. Karena itu saya terjemahkan dari kitab Fathul Qorib. Nah, kalau nanti tertarik banyak yang komen, langsung aja nanti kita bahas lagi nih Ustadz terkait kitabnya itu. Jadi nanti bisa kontak di nomor saya, nanti saya kasih panduan fikih puasa lengkap juga. Oke, siap. Nah, termasuk materi hari ini, setiap materi yang saya sampaikan itu biasanya saya upload di website saya, atau juga bisa juga nanti di websitenya Catur. Nah, beliau juga ada website nih Sobat Catur, boleh banget ya untuk kepoin. Nah, selanjutnya nih Ustadz, karena belum ada pertanyaan lagi, ini terkait Qiyamul Lail. Maksud dari Qiyamul Lail menurut versi antum ini bagaimana? Jadi kalau di bulan Ramadan, salah satu bentuk Qiyamul Lailnya adalah sholat raweh. Sholat raweh itu kan sholat yang dilakukan setelah sholat Isya. Anda boleh ngambil 11 rakaat, Anda boleh ngambil 23 rakaat. Nah, sama-sama ada dasarnya. Yang tidak benar, yang tidak sholat kan gitu. Kalau ngambil 2, 4? Kenapa? 6 rakaat kayak gitu boleh? Kalau sholat raweh kan pendapatnya kan ada dua. Ada yang sholat raweh 11 rakaat tadi, 10, kemudian 8 ditutup dengan witir 3, ada yang 20 ditutup dengan witir 3. Anda bisa milih salah satu. Atau pada saat sholat raweh itu Anda tidak tutup dengan witir, tapi Anda ingin nanti witirnya pada di malam hari. Pada saat ketika sahur Anda sholat tahajud dulu 2 rakaat, kemudian Anda baru tutup dengan witir. Boleh. Nah, itu diperbolehkan ya Ustaz? Ya, boleh. Jadi Anda tinggal ada 2 pilihan saja. Kalau Anda nunggu tidur namanya sholat tahajud, kalau Anda tidak nunggu tidur setelah sholat Isya namanya sholat lail. Tapi kesemuanya kalau di bulan Ramadan itu sama-sama disebut Qiyamul Lail. Nah, ini Ustadz, kalau nih misalnya ada beberapa orang nih witir itu nantilah pas habis subuh, sebelum subuh atau apa. Pas nah, sahur, itu mereka tuh lupa. Terkadang mereka tuh langsung tahajud, terus langsung disambung subuh. Itu bagaimana? Ya enggak apa-apa, kan itu sunnah. Tapi memang alangkah baiknya. Jadi kalau misalnya, makanya dalam bulan Ramadan ya. Kalau kemudian kita punya kesempatan habis sholat Isya bisa tarawih, lakukan saja biar setiap malam kita sudah termasuk melakukan Qiyamul Lail. Sebab kadang-kadang kalau kita bangun sahur, kadang sahurnya mepet, nggak sempat sholat, kemudian sahurnya mepet. Kan pahalanya juga luar biasa itu. Man qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bukan hanya soma itu puasa, tapi barang siapa yang mendirikan Qiyamul Lail, menghidupkan malam Ramadan itu dengan iman dan mengharap pahala Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu kemudian, tapi ingat ini sholat sunnah, nanti sholat tarawih tapi nggak sholat Isya. Nah ini Ustadz, baru ada yang masuk ini dari Kak Roni. Banyak juga yang masuk ya. Itu bertanya terkait puasa itu dimulai pas imsa atau azan. Kadang-kadang tuh orang tuh wes imsa, cepet. Jadi imsa itu adalah masih boleh makan dan minum. Jadi kalau Anda misalnya sahur, kemudian bangun pas imsa, Anda boleh makan.
itu biasanya 50 ayat dulu pada masa Rasulullah, sekarang diganti sholat, jadi sekitar 10 menit. Tapi kalau sudah adzan harus berhenti sudah. Jadi kalau masih imsak, Anda masih boleh makan sahur, tapi harus cepat-cepat karena itu 50 ayat itu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Iya, betul. Nah, ini Sobat Catur, jangan sampai mepet-mepet ya, nanti kalau imsak masih boleh, tapi kalau adzan sudah stop. Kalau azan masih ngunyah. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, adzan yang pertama memang adzan untuk membangunkan sholat tahajud. Tapi kalau di Indonesia kan adzan pertama udah adzan yang sudah adzan subuh. Ya, betul. Baik. Apalagi? Lanjut tadi terkait pembahasan Qiyamul Lail sebagai penjumpaan batin seorang hamba. Iya, jadi ketika kita setelah sholat isya, sholat raweh, jadi manfaatkan betul pada saat sholat Qiyamul Lail, lebih-lebih kalau pas bangun malam, Anda betul-betul berdoa, menangis kan, itu untuk membantu, karena kesempatan curhat itu sama Allah. Merajutlah, mintalah sama Allah, karena Allah yang maha memberi, Allah yang maha mengabulkan doa. Jadi kalau kita curhat sama manusia itu kan kadang-kadang malah disyukurno, bukan disyukuri, disyukurno, syukurin kawan gitu. Maka curhatlah sama Allah, berdoalah kepada Allah. Saya seringkali ada satu kalimat yang fokuslah cari muka di hadapan Allah, maka Allah akan ngasih pertolongan dan keajaiban. Tapi kalau kita fokus cari muka di hadapan manusia, siap-siap kecewa. Betul. Maka fokuslah cari muka di hadapan Allah. Jadi bila perlu paksa untuk menangis karena kita jadi hinakan diri kita di hadapan Allah, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika kita sujud itu kan kita menghinakan diri. Ketika kita menghinakan diri kepada Allah, maka kita akan dimuliakan. Beda kalau menghinakan diri di hadapan manusia. Betul. Itu malah naudzubillah, jangan sampai. Tapi hinakan dirimu di hadapan Allah, kalian akan diangkat, kalian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak apa? Sujud. Makanya kadang orang sholat itu lama sujudnya itu karena dia juga berdoa gitu Ustaz ya. Jadi ada salah satunya ketika pada saat setelah sujud terakhir sebelum tahiyat akhir. Tapi tidak boleh menggunakan tapi hanya boleh di batin. Batin pakai bahasa Jawa, bahasa Arab. Tapi alangkah baiknya sebenarnya lebih baik setelah selesai sholat Anda sujud syukur, karena itu jadwal sholat. Anda boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa daerah Anda minta sama Allah, menangis ya. Nah itu namanya sujud syukur. Jadi habis salam, kemudian dengan takbir lagi, Allahu Akbar, dengan sujud. Setelah sujud takbir lagi, sudah duduk tahiyat akhir, salam. Dan di dalam sujud itu silakan Anda baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah 10 kali. Kemudian sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad 10 kali. Kemudian doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali, baru minta sama Allah, ya Allah sebut ajal Anda masing-masing. Setelah itu kemudian Anda takbir lagi, langsung duduk tahiyat akhir, salam dah selesai. Itu namanya sujud syukur. Okay. Nah ini Ustadz, lanjut kita ke pembahasan taubat gitu. Nah taubat versi antum itu bagaimana? Iya, Ramadan itu kan bulan penuh mahfirah, maka eman-eman kalau kemudian kita tidak bertobat. Ya, tidak ada manusia yang tidak salah. Maka yang namanya tobat itu, tobatan nasuha itu satu, mengakui salah. Kemudian berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang ketiga, mengiringinya dengan kebaikan. Dan bulan yang penuh rahmat dan penuh ampunan itu tidak lain adalah bulan Ramadan. Makanya kemudian kita perbanyak istighfar. Selesai sholat tarawih itu kan kita diajarkan untuk doa kan, termasuk asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu ada dua kalimat yang besar pahalanya luar biasa. Pertama syahadat, yang kedua adalah istighfar kan. Yang kedua, yang ketiga dan keempat, dua hal yang diinginkan oleh manusia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inti doanya kan itu, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, dua hal yang belakang itu kan diimpikan oleh manusia. Ingin semuanya dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Tapi syarat untuk mendapatkan itu ternyata disebut di dalam doa ini, syaratnya dua. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, berarti dia harus Islam.
makna la ilaha illallah, syahadat itu tidak hanya mengakui adanya Allah, tetapi rela ridho diatur oleh aturan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, manusia itu tempat salah, maka harus banyak istighfar, banyak tobat. Jadi rasanya doa itu adalah ada syaratnya yang di awal tadi. Kalau kemudian kita bersyahadat dengan benar, memantaskan diri dengan kalimat la ilaha illallah, itu artinya maknanya adalah la ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang kedua, manusia itu tempatnya salah, tapi kemudian dia istighfar, dia tobat. Hasil dari dua itu, jawaban Allah, kita akan dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu hakikat doa yang kita baca setelah tarawih, ya kan? Betul. Jadi semuanya itu ada hikmahnya. Maka kalau kemudian kita memahami semacam ini, puasa kita ini jadi sesuatu yang indah gitu. Bukan sekedar rutinitas, kan ada tahu maknanya. Oh ternyata, maka tadi kan dikatakan oleh Rasulullah di hadis tadi itu, sungguh hina orang yang mendapati bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan apa? Ampunan. Kan emang kan gitu. Ada tiga hal tadi kan dikatakan Rasulullah. Sungguh hina kalau dalam bahasa saya, iki sak goblok-goblok uang akhirnya kan ngono. Namaku disebut, tetapi tidak membaca sholawat. Atau sebodoh-bodohnya orang, dia punya kedua orang tua, atau salah satu di antara mereka yang masih hidup nampingi dia, tetapi dia tidak mendapatkan surganya Allah. Yang ketiga disebut, kalau dikatakan tidak hina, segoblok-gobloknya orang kalau dia mendapati bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dengan datangnya bulan Ramadan. Maka jadikan tadi, perbanyak taubat dan muhasabah. Nah, ada pertanyaan, apa tanda seorang itu bertaubat di bulan Ramadan itu benar-benar serius, bukan hanya sekedar emosional semata gitu? Dia akan berubah dari tindakannya. Biasanya sholat aras-araset, dia sholat. Biasanya tidak pernah sebuah masjid, dia berangkat masjid. Dan nanti dilihat pada saat selesai Ramadan. Nah, pada saat hanya selesai di Ramadan saja ini? Pada saat selesai Ramadan, orang itu akan kelihatan, orang itu dapat Lailatul Qadar atau tidak, itu bukan pada saat di bulan Ramadan. Tapi bagaimana 11 bulan selain Ramadan, dia memiliki keistiqomahan yang sama apa tidak. Makanya bulan Syawal itu disebut dengan Syawal itu bulan peningkatan. Tetapi kalau setelah Syawal kok malah balik maneh, maka yang terjadi jangan-jangan Ramadan kita hanya sekedar rutinitas. Maka kemudian kita bahas hari ini. Ya, yang paling penting mudah-mudahan kita menangi bulan suci Ramadan. Ada lagi? Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ini nggak terasa sampai 1 jam. Nih, bagaimana hukum mengkonsumsi obat penunda haid agar lancar berpuasa ini bagi para wanita ya? Jadi haid dan nifas itu adalah rukso, keringanan dari Allah. Maka bagi orang yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa, maka haram hukumnya. Kalau dia berpuasa, maka dia mengkodok di hari yang lainnya. Yaitu sunatuh, jangan dicegah-cegah, itu rezeki lah. Iya, makanya kadang itu banyak nih Ustaz, ibu-ibu juga yang mau berangkat ibadah umroh, apalagi di bulan Ramadan ini, mereka tuh mengkonsumsi obat-obatan ben nggak ketemu masa subur itu. Ya, makanya perlu ikhtiar tadi, tetap perlu konsultasi sama dokter. Ya, konsultasi sama dokter sehingga kemudian bisa memilih waktu yang pas. Ya, jadi sekalipun itu boleh saja meminum obat, tapi jangan sampai berdampak pada membahayakan tubuh. Kesehatan. Karena sesuatu itu kalau membahayakan tubuh jadi doror malah tidak boleh. Karena nanti bisa jadi efek ke yang lainnya. Ada pertanyaan lagi nih Ustadz, manakah yang lebih efektif, manakah yang lebih afdol ya, wanita sholat tarawih di masjid ataukah di rumah? Ini bagi ibu-ibu ya. Ya, jadi kalau kemudian sholat tarawih di masjid dan masjid itu dekat dengan rumah, maka lebih baik berangkat dengan keluarga. Karena di masjid pertama juga dapat pahala jamaah, yang kedua di sana bisa langsung niat itikaf. Ya. Tapi kalau kemudian ternyata memang tidak ada yang membarengi karena ada udzur, boleh sholat tarawih, tapi usahakan sholat tarawih berjamaah dengan keluarga. Tapi kalau kemudian ada masjid yang terdekat, lebih afdol ke masjid. Ya. Tapi karena ada orang tua yang tidak bisa, sakit karena berjamaah tidak bisa, maka boleh membarengi berjamaah dengan orang tua. Saya punya ibu gitu ya, kalau saya pas posisi di rumah, ibu saya sudah 86 tahun, tidak mungkin dia bisa jalan ke masjid, orang puasa saja. Harus bayar fidyah karena sudah lansia. Jadi kalau ada orang tua sudah lansia,
maka dia tidak wajib berpuasa, tapi dia bayar fidyah. Usianya udah 86, 90 tahun. Kalau dia puasa itu malah Iya betul, gitu. Seakan. Tapi kalau kemudian tidak ada muhrim yang mengantarkannya, misalnya aku tak malam Lailatul Qadar nang Masjid Al-Akbar, tentu bersama keluarga, ada muhrim yang mengantarkan. Kalau sendirian macam-macam, lebih baik ibadah di rumah. Ya, kalau yang penting ada keluarga yang mengantarkan tadi, yang muhrim. Jadi manfaatkan betul bulan Ramadan itu juga bulan bersama keluarga untuk melakukan ibadah bareng-bareng ke masjid, bareng-bareng ke malam-malam 10 hari terakhir bersama keluarga. Biasanya kalau di Masjid Nasrul Akbar itu penuh itu. Mereka biasanya nggak bawa bontotan, nggak bontotan. Jadi sahurnya di Al-Akbar itu, karena Al-Akbar luas kan di tempat parkir. Kadang-kadang kalau sahur di ruang makan warung-warung makan Al-Akbar itu di depan Masjid Al-Akbar itu kadang-kadang habis itu karena saking banyaknya. Maka lebih baik mempersiapkan bawa dari rumah gitu ya. Nah, berbicara terkait malam Lailatul Qadar nih Ustadz, itu kapan dan apa saja yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah ketika di malam Lailatul Qadar? Apakah hanya untuk kita mengaji Yasin atau harus zikir terus? Jadi biasanya kita memperbanyak itikaf. Rasulullah mengajarkan kepada kita adalah itikaf akhir Ramadan. Ya, itikaf itu berdiam diri sejenak di dalam masjid, berniat untuk ibadah. Boleh baca Quran di sana, boleh sholat tahajud ya. Tapi masuk masjidnya sudah itikaf. Ingat, itikaf itu adalah di masjid, makanya bersama keluarga. Di musola? Bukan masjid kan, musola. Oh ya, bukan berarti kalau di musola itu tidak termasuk itikaf. Bukan masuk itikaf. Jadi Anda itikaf akhir Ramadan. Lah, sejak kapan para ulama mengajarkan kita bukan hanya di 10 hari terakhir. Setiap malam-malam Ramadan itu semuanya malam penuh berkah. Penuh berkah, betul. Karena kalau dalam hadis ada yang mengatakan 10 hari terakhir, Aisyah mengatakan malam ke-23, sahabat yang lainnya malam ke-25, yang lainnya malam ke-27, yang lainnya malam ke-29. Maka untuk amannya, saya mengikuti pendapat Imam Malik. Seluruh Ramadan, malam-malam Ramadan adalah semuanya malam penuh berkah. Sehingga semuanya kan tempat ibadah, jangan nunggu-nunggu di akhir Ramadan saja. Nah itu nih terkadang kita semua itu ini ya Ustadz ya, hanya mengikuti waktu-waktu tertentu saja. Iya, kalau kemudian kita setiap menunggu hilalnya. Setiap Ramadan tadi itu kan setiap malam itu kan semua malam penuh berkah. Betul. Kalau di dalamnya kita sholat tarawih, kita baca Quran, kita itikaf, sudah lewat kan malam Lailatul Qadar itu. Nggak usah nunggu 10 hari terakhir. Gitu, makanya sampai bingung, wah ini nih malam Lailatul Qadarnya, apa hilalnya? Gitu kan. Jadi hilal itu adalah mengawali dan mengakhiri Ramadan. Hilal itu untuk menentukan awal Ramadan tanggal 1, kemudian untuk mengakhiri Ramadan apakah besok hari raya itu dengan melihat hilal. Oke. Masih ada lagi? Itu apa? Lanjut, cara itikaf yang benar itu bagaimana dan apa? Coba pengen nih cara itikaf yang benar itu bagaimana Ustadz dan bagaimana dari tarawih hingga sahur? Pengen dari tarawih hingga sahur itu. Jadi ketika setiap masuk masjid, Anda ambil air wudhu terus niati itikaf. Sudah dapat pahala. Ya Allah. Walaupun nanti ketika di masjid tidur. Iya, Anda karena bahasa fikihnya adalah itikaf itu berdiam sejenak di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika Anda masuk masjid sudah niat itikaf, entah sholat, entah baca Quran, entah kemudian nanti sholat tahajud, hajat. Pokoknya begitu ngentut wudhu lagi, masuk lagi niat itikaf. Dan itikaf itu tidak harus pokoknya di masjid. Kalau menunggu malam Lailatul Qadar, makanya setiap masuk tarawih, setiap kemudian malam-malam 10 hari terakhir, Anda ambil air wudhu, terus kemudian masuk ke masjid niat itikaf. Ya Allah, saya niat itikaf untuk menjalankan ibadah kepadamu lillahi ta'ala. Sudah berdiam dengan niatnya diri, seperti itu. Iya, berdiam diri sejenak, niat itu, terus kemudian Anda bisa melakukan baca Quran, baca dzikir. Nah, jangan lupa niat itikaf. Eman-eman hanya turu masjid terus turu tok kalau niat itikafnya. Gitu ya. Begitu ambil air wudhu,
terus niat itikaf, masuk masjid kan sholat tahiyatul masjid dulu, terus kemudian niat itikaf duduk, memperbanyak zikir, istighfar sebanyak-banyaknya, membaca sholawat ya. Makanya kalau setiap malam, setiap hari di bulan Ramadan kita isi dengan amalan-amalan ibadah sunnah dan wajib, udah pasti lewat lah malam Lailatul Qadar itu. Jangan kemudian malah semangat di awal, tengahnya bolong, di akhir-akhir Ramadan akhir-akhir kadang, ya betul, hanya awal-awal aja sampai jalanan sepi. Akhirnya maju softnya, jadi bukan maju softnya, karena mau terawihnya sudah bergeser ke mall dan ke tempat-tempat belanja yang lainnya. Nah, ini Ustadz, terakhir kita membahas terkait sukses Ramadan. Menurut antum, indikator paling jujur bahwa seseorang sukses menjalani Ramadan itu terlihat dari mana? Apakah dari ibadahnya selama 1 bulan itu, atau dari kehidupannya setelah Ramadan? Jadi perubahan itu kita bisa lihat adalah setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Apakah akhlak kita lebih lembut, ibadah kita lebih semangat, lebih hidup, dan kemudian kita semakin menjauhi perbuatan dosa, kemudian kita sering banyak merenung. Jadi kita bisa melihat apakah kita ini dapat Lailatul Qadar atau Lailatul Modar. Itu adalah setelah Ramadan. Ada orang aduh ngalap-ngalap bunyi-bunyi apa Lailatul Qadar, tapi dia tidak itikaf di masjid. Dia di pos kampling main gaple, main kartu, maka bukan Lailatul Qadar, itu Lailatul Modar gitu. Jadi sukses Ramadan itu diukur adalah perubahan diri kita setelah Ramadan. Apakah bertambah baik, akhlaknya lebih lembut, ibadahnya lebih hidup, lebih semangat, dan dia dosa-dosa itu makin dijauhi. Kalau itu yang terjadi, insya Allah kita termasuk orang-orang yang insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Dan berhasil. Ramadan itu adalah tujuannya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Jadi Ramadan itu bukan soal bukan soal seberapa lelah tubuh kita, tetapi seberapa hidup hati kita setelah Ramadan. Ya, jika Ramadan itu berlalu tanpa perubahan jiwa, maka yang pergi hanyalah bulannya, bukan dosanya. Maka jangan sampai dikatakan Rasulullah tadi itu, sungguh hina seseorang yang dapat di bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang benar-benar menang di bulan Ramadan, bukan hanya selesai berpuasa. Makanya kenapa setelah Ramadan puasa kan disebut dengan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Kita tidak bahas Idul Fitri karena Ramadan aja belum masuk. Betul. Ya, mudah-mudahan ada gunanya, ilmunya, manfaat dan berkah. Ya, jangan lupa belajari sebelum Ramadan ini apa saja rukunnya puasa, syarat wajibnya, yang membatalkan, yang hukumnya sunnah, yang makruh, sehingga pada saat Ramadan kita sudah tidak tanya-tanya. Makanya sengaja hari ini kita bahas ini sehingga Anda bisa bertanya tadi ya. Tadi banyak sekali pertanyaan. Sehingga bisa bertanya pun, kalau memang masih banyak pertanyaan lagi dapat dikumpulkan dengan Sobat Pinca. Nanti langsung kita undang lagi beliau untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang Sobat Jadi pertanyaannya dikirimkan, nanti akan saya jawab. Siap. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya, dan buat sobat semuanya, jangan sampai hanya di sini saja ilmunya, jangan sampai dihafalkan tapi juga difahami ya. Apalagi sekarang kita mau memasuki bulan Ramadan. Baik, cukup sekian dari saya Mimi dan beliau. Ya, Fakih Syarif, Nasrul Syarif. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan kita menangi bulan Ramadan. Amin. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.